Assalamualaikum. Hai teman-teman, kali ini kita akan membuat tutorial membuat buku cerita bergambar digital menggunakan AI. Yuk kita ikuti langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu membuat naskah ceritanya melalui ChatGPT dengan prompt buatkan aku cerita tentang belajar struktur teks eksplanasi mengenai terbentuknya hujan. Jadi untuk fenomenanya itu opsional ya, tapi di buku cerita yang akan saya kembangkan itu menggunakan hujan sebagai tema dari buku tersebut. Nanti oleh ChatGPT ini akan diproses sehingga muncullah sebuah cerita yang berjudul Langit Bercerita pada Nara. Jadi teman-teman bisa baca ceritanya, kalau dirasa sudah pas dan sudah cocok bisa digunakan, tapi kalau ingin mencari cerita yang lain lagi juga bisa menggunakan prompt yang sama dengan yang tadi digunakan di awal. Untuk langkah yang kedua, karena nantinya dari cerita ini akan dibentuk sebuah gambar melalui Leonardo AI menggunakan bahasa Inggris, jadi teman-teman bisa membuka ChatGPT di lembar yang lainnya. Nah, seperti ini, yang nantinya cerita yang sudah teman-teman pilih akan dirubah ke dalam bahasa Inggris. Jadi untuk prompt-nya seperti ini, intinya harus membuat karakter dari tokoh yang ada dalam cerita itu, baik itu dari wajahnya, rambutnya, intinya sedetail mungkin. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa copy paste cerita yang teman-teman pilih ke halaman ChatGPT yang lain ya, untuk dirubah ke dalam bahasa Inggris. Nah, seperti ini gitu. Nah, nanti ChatGPT akan mendeskripsikan karakter-karakter yang ada di dalam ceritanya dengan sedetail mungkin. Contohnya yang pertama ini adalah karakter Nara, yang kedua adalah awan Nara yang dijelaskan secara rinci. Untuk selanjutnya, nah ini untuk membuat prompt yang nantinya akan disalin pada Leonardo AI untuk membuat gambar yang diinginkan. Begitu, contohnya seperti ini. Nanti di prompt-nya ini disesuaikan dengan nama tokohnya. Kalau tadi ada Nara dan awan Nara, nanti bisa disesuaikan. Nah, kalau tadi prompt tentang Nara, selanjutnya ini adalah prompt tentang awan Nara. Deskripsinya seperti ini. Untuk tahapan selanjutnya adalah teman-teman bisa copy paste cerita ini ke halaman ChatGPT yang lain, itu sesuai per adegan. Nah, nantinya dari per adegan ini akan dirubah ke dalam bahasa Inggris untuk membuat prompt setiap adegan yang diinginkan pada Leonardo AI, dan lakukan ini sampai pada akhir dari naskah cerita yang sudah teman-teman pilih di ChatGPT sebelumnya. Tahap yang kedua, ketika teman-teman sudah selesai mengubah setiap adegan di dalam naskah cerita ke dalam bahasa Inggris, tahap selanjutnya yaitu mengubah naskah cerita atau setiap adegan yang sudah teman-teman alihkan dalam bahasa Inggris ke dalam sebuah gambar melalui Leonardo AI. Nah, Leonardo AI ini aplikasi AI yang gratis, karena setiap hari itu kita memiliki 150 token dan itu akan terisi penuh lagi setelah 1 hari 1 malam. Begitu, dan begini tampilannya. Selanjutnya, nanti teman-teman ketika sudah masuk ke Leonardo AI bisa memilih modelnya untuk model gambarnya. Setelah itu teman-teman juga bisa menyesuaikan ukurannya juga di sini. Dan ini adalah banyaknya gambar yang akan dibuat oleh Leonardo AI. Karena ini gratis, jadi gambar yang disediakan itu adalah 4 gambar. Gitu. Setelah settingnya sudah dirasa cukup, langkah selanjutnya adalah menyalin setiap adegan yang ada pada ChatGPT dalam bentuk bahasa Inggris ke dalam Leonardo AI. Nah, seperti ini teman-teman. Nantinya gambarnya itu akan dibuat oleh Leonardo AI seperti ini. Jika kurang sesuai, maka bisa teman-teman lakukan lagi. Untuk setiap generate gambar, maka akan menggunakan 24 koin. Dan koin kita setiap harinya itu ada 150 koin. Jika 150 koin ini habis, maka sehari semalam koin ini akan terisi lagi menjadi 150 begitu. Selanjutnya, ketika semua gambar yang ada di Leonardo AI ini sudah terbentuk, setiap adegan disesuaikan dengan naskah yang dalam bentuk bahasa Inggris, maka tahapan selanjutnya adalah kita menyatukan gambar-gambar ini beserta dengan narasi yang dibuat oleh ChatGPT itu dalam sebuah buku melalui Canva. Jadi teman-teman bisa mendownload terlebih dahulu gambar-gambarnya dengan mengklik tombol ini. Jadi nanti otomatis gambar yang teman-teman pilih akan terdownload. Selanjutnya kita masuk kepada Canva, beranda Canva.
Silakan teman-teman bisa menyesuaikan untuk ukuran bukunya. Di sini saya menggunakan ukuran 20 cm dikali 20 cm untuk bukunya. Nah, jadinya seperti ini. Nanti teman-teman bisa mengunggah gambarnya terlebih dahulu, dimasukkan semuanya di sini. Nanti teman-teman bisa susun gambarnya sesuai dengan urutan dari naskah dalam bentuk bahasa Indonesia yang sudah dibuat oleh ChatGPT seperti ini. Nanti setelah selesai, teman-teman bisa mengkreasikan buku cerita ini sesuai dengan kreativitas dari teman-teman sendiri. Ini buku cerita yang sudah saya buat seperti ini. Teman-teman bisa tambahkan dialognya, narasinya, atau untuk mempercantik tampilan bisa menggunakan hiasan-hiasan lainnya yang sudah disediakan di Canva. Nah, seperti ini. Untuk tahap selanjutnya, ketika di Canva ini sudah terbentuk gambar-gambarnya dengan narasinya juga, maka langkah selanjutnya adalah menyusun setiap gambar ini ke dalam web. Karena buku ini berbentuk digital, jadi saya menggunakan Book Creator. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan yang ada di Book Creator ya teman-teman. Jadi nanti di Canva, di setiap gambar ini teman-teman bisa download satu per satu, disesuaikan dengan jumlah buku yang sudah teman-teman buat di Canva. Lalu kita akan satukan di Book Creator dengan mengklik menu New Book. Jadi teman-teman akan memilih ini untuk tempat bukunya. Karena tadi kita membuat tempatnya itu 1:1, maka teman-teman bisa memilih yang ini. Atau disesuaikan dengan gambar yang lainnya juga. Gitu. Ini adalah buku yang sudah saya buat, yang sudah saya masukkan ke dalam web. Nanti bentuknya akan seperti ini. Jadi teman-teman, untuk menambahkan gambar yang ada di Canva yang sudah di-download ke dalam Book Creator, klik icon tambah. Nah, ini teman-teman bisa pilih image. Nanti teman-teman bisa upload gambarnya yang ada di komputer yang otomatis nanti akan masuk ke download di aplikasi download. Jadi teman-teman bisa klik upload from your computer. Jadi di sini nanti silakan teman-teman pilih gambarnya, lalu akan muncul seperti ini contohnya, begitu. Dan ini dilakukan terus menerus. Nah, untuk tampilannya seperti apa ketika sudah di-download semuanya dan sudah dipindah ke dalam Book Creator, jadi tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, seperti buku, tapi dalam bentuk digitalnya, begitu. Langkah selanjutnya adalah membuat video dari buku cerita bergambar yang sudah kita buat. Caranya menggunakan Kling AI dan Hailuo AI. Untuk semua AI yang digunakan, itu bersifat gratis ya teman-teman, tapi untuk Kling AI dan Hailuo AI ini ada batasannya. Tidak sama seperti Leonardo AI yang sehari semalam tokennya bisa kembali lagi seperti semula, tapi untuk Kling AI dan Hailuo AI itu tidak sama. Kenapa saya menggunakan dua? Karena mengingat gambar yang tadi kita sudah susun di Canva ini sangat banyak. Jadi, saya memutuskan untuk menggunakan dua AI ini untuk merubah gambar menjadi video. Kita ke Kling AI terlebih dahulu dengan cara klik di sini, di area sini. Nanti teman-teman bisa memilih gambar yang ada di sini, lalu akan munculnya di sini. Seperti itu ya teman-teman. Untuk selanjutnya adalah Hailuo AI. Nah, tampilan Hailuo AI itu seperti ini. Kurang lebih hampir sama dengan Kling AI. Nanti teman-teman klik image. Silakan teman-teman klik image. Silakan teman-teman klik video ya, bukan image, yang video. Terus klik untuk upload gambarnya yang ada di download, yang ada di laptopnya teman-teman. Nanti sesuaikan mana gambar yang ingin di-generate dari gambar menuju ke video, hasilnya akan seperti ini. Jadi setiap satu video itu berdurasi 6 menit 6 detik yang ada di Hailuo AI. Silakan teman-teman untuk mendownload video ini yang akan digunakan. Tahapan selanjutnya adalah menyatukan video-video yang sudah dibuat oleh Hailuo AI dan juga Kling AI itu dalam web atau aplikasi CapCut. Nah, jadi teman-teman bisa menggabungkan dan diurutkan mulai dari video pertama sampai video terakhir yang sudah dibuat oleh Hailuo AI dan Kling AI. Nah, nanti teman-teman bisa mengkreasikan video tersebut sesuai dengan kreativitas dari teman-teman sendiri. Nantinya, video yang sudah dibuat di web atau aplikasi CapCut akan
diposting pada YouTube gitu. Untuk tahapan selanjutnya adalah membuat buku cerita bergambar digital dalam bentuk audio dengan memanfaatkan Eleven Labs. Jadi di Eleven Labs ini, teman-teman hanya mengunggah naskah dalam bentuk bahasa Indonesia yang sudah dibuat oleh ChatGPT, dan teman-teman silahkan pilih suaranya. Nanti akan ditampilkan berbagai macam pilihan suara, dan teman-teman bisa menyesuaikan dengan naskah dan juga suara yang teman-teman inginkan. Nanti silahkan di-download, dan jadilah buku cerita bergambar digital dalam bentuk audio. Caranya klik text to speech. Tapi dalam penggunaan Eleven Labs, yang perlu teman-teman perhatikan adalah penggunaan tanda baca. Itu sangat berpengaruh sekali dalam pengucapan atau pelafalan yang akan dibuat oleh Eleven Labs-nya. Jadi seperti proses terjadinya hujan. Ini untuk tanda jeda, teman-teman bisa memberikan tanda titik. Dan untuk jedanya, agar rapi dalam pengucapannya, teman-teman bisa klik untuk enter 1 kali untuk membuat narasi selanjutnya, begitu. Nah, untuk teman-teman bisa memilih voice-nya itu di ini, voices. Jadi teman-teman bisa menambahkan voice-nya yang diinginkan. Jadi ada macam-macam ya, teman-teman. Bisa klik my voice. Nah, di sini. Nah, seperti ini teman-teman pilihannya. Teman-teman bisa search my voice, itu bisa apa saja ya, dari negara mana saja juga bisa. Nah, ini adalah my voices yang saya pilih dari Indonesia, seperti ini kurang lebihnya. Tapi aku ingin ikut pesta dansa itu. Walau Cinderella memohon, ibu dan kedua kakak tirinya tidak mengizinkannya ikut ke pesta sang pangeran. Kekuatan bukanlah tentang seberapa kuat kamu, tapi tentang seberapa kuat kamu bangkit kembali. Silakan gunakan suara dengan language yang lembut dan jelas ini yang akan membantu konten atau produk Anda lebih sempurna. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan saja voice mana yang teman-teman rasa cocok untuk digunakan dalam membaca narasi teks yang sudah teman-teman pilih, gitu ya. Contohnya seperti ini. Silakan gunakan suara dengan language yang lembut dan jelas ini yang akan membantu konten atau produk Anda lebih sempurna. Untuk tampilan narasinya, nanti ketika teks narasinya sudah dikopas di tempat ini, di tempat yang sudah disediakan di Eleven Labs, lalu teman-teman klik Generate Speech. Nanti kecepatannya, sebelum klik Generate Speech, teman-teman bisa mengontrol kecepatan dari pembacaan naratornya. Gitu. Jadi bisa cepat, bisa lambat, nanti disesuaikan dengan bagaimana kemauan dari teman-teman sendiri. Contohnya seperti ini ya. Yang terjadi karena adanya siklus air di setelah proses terjadinya hujan. Pernyataan umum. Hujan adalah peristiwa alam yang terjadi karena adanya siklus air dari bumi ke langit dan kembali lagi. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk video dan juga audio serta latihan soal yang sudah dibuat melalui aplikasi Quizzes, nah teman-teman bisa menaruhnya di bagian buku yang sudah disediakan. Cara memindah linknya yaitu dengan klik icon tambah. Nah, teman-teman bisa pilih yang media, pilih yang bagian bawah. Nanti teman-teman bisa copy paste link, baik itu link Quizzes, audio maupun videonya di sini. Nanti klik confirm dan tampilannya akan berubah seperti ini. Begitu. Jadi untuk penempatannya kembali lagi disesuaikan dengan kreativitas dari teman-teman. Nah, ketika buku yang dalam bentuk web ini sudah siap untuk dibagikan kepada peserta didik, kita kembali ke awal, lalu klik tombol sharing option yang ada di tengah, yang di awal. Teman-teman bisa klik publish. Nah, di sini teman-teman bisa menulis title-nya, judul dari bukunya, autornya siapa, dan deskripsi dari bukunya maksimal 200 kata. Nah, ini silakan teman-teman klik publish karena bukunya akan dipublish dan digunakan oleh peserta didik. Nah, nanti untuk linknya silahkan teman-teman bisa copy link dan dikirim ke peserta didik untuk dilakukan uji coba. Begitu kurang lebihnya dalam pembuatan buku cerita bergambar dalam bentuk digital yang menggunakan AI. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.